Hal Ya, ini. pemirsa Republik Islam Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Iran menilai Presiden Prabowo sebagai tokoh yang aktif berdiplomasi. Bagaimana kemudian sikap Indonesia pada eskalasi konflik Israel-Iran dan bagaimana perkembangan perlindungan WNI kita yang berada di zona konflik. Kita akan membahasnya lebih mendalam. Sudah ada Ibu Atika pemirsa selaku ahli hubungan internasional dan langsung saja akan kita tanyakan langsung kepada Bu Atika. Bu Atika, selamat Iya, malam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin untuk mengawali dialog kita pada malam hari ini, saya ingin Bu Atika memberikan pandangannya terlebih dahulu terkait dengan eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel sejauh ini karena kita lihat nampaknya semakin membara, Bu Atika. iya, terima kasih, Pak. Ya, kalau kita lihat tadi sudah ya, ini semakin memanas, gitu ya, kedua Iran dan Israel juga menyerang satu sama lain. Bahkan kalau kita lihat dari jumlah sipil begitu ya, yang meninggal juga sudah misalnya Iran ada sekitar 240 orang, kabarnya sedikit, lalu kerusakan fasilitas militer kayak nuklir itu juga. Dan yang menarik dan bersamaan ya sudah mulai berkomentar dan posisinya di mana memang ini adalah serius bagi akan menganggap terhadap situasi ini. Dan saya pikir yang lebih kompleks keterlibatan pernyataan dari ya yang menyebutkan bahwa yang terakhir minta Iran untuk pernah gitu dan Amerika sudah menguasai langit ikan. Saya pikir berbagai ini berjalan gitu ini menambah kompleks persoalan juga. Logikanya semakin hebat ya, masih ada serangan dan Ya, nah Bu Atika kalau kita lihat begitu ya bahwa kemudian Teheran ini juga resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu langsung dengan Presiden Iran. Nah, pandangan Anda bagaimana Anda melihat posisi Indonesia adalah khususnya dari Presiden Prabowo Subianto ketika diundang ke Iran nanti di tengah meningkatnya konflik Israel dan juga Iran. Apakah ini sinyal diplomasi yang strategis atau seperti apa? iya baik, mungkin ini kita perlu apresiasi. Ini kan menunjukkan respons atau terhadap peran aktif jika berdialog dengan berbagai pemimpin termasuk di Iran juga mengakui bahwa Indonesia memiliki posisi politik jelas di persoalan konflik ini. Nah, saya pikir lalu apa yang artinya kenapa ini dan Indonesia yang menerima undang, karena ini juga baik upaya dan dalam di Timur Tengah ini dan semakin menegaskan gitu posisi Indonesia sebenarnya juga Indonesia untuk tidak memihak. Ini juga di tengah konflik yang memanas memiliki prinsip aktif non alignment ini yang harus dijaga. Juga pada sisi Indonesia punya keuntungan gitu ya, catatan dengan negara Muslim dan ini bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai fasilitator atau di antara negara Muslim, Iran dan juga dengan Israel. Ya, oke baik. Undangan ini juga kan karena dilatar belakangi adanya pengakuan terhadap aktivitas dari Presiden Prabowo Subianto dari sisi diplomasinya begitu ini meningkat begitu ya. Nah, kemudian sejauh mana kita bisa membaca bahwa undangan Iran kepada Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai manuver geopolitik di tengah ketegangan antara Israel dan juga Iran dan tentunya dari Timur Tengah, Mbak Atika. Iya, pastinya ini kan dari negara yang berkonflik ya, supaya mencari buku banyaknya ya, jadi negara lain dan bisa juga kita baca ya untuk mencari dukungan dari negara Muslim
Indonesia yang saat ini sedang gencarnya diplomasi gitu. Karena dan ini juga lihat sebagai bagian manuver juga bagi Iran misalnya oleh dukungan kan bahwa ada negara masuk Indonesia yang tindakan ini dan tadi sudah bagaimana dari kami menyampaikan sikap ya dari gitu, dan itu semakin sebenarnya bahwa kita tentang gitu ya tentang ini, dan harapannya itu di modal politik untuk pemerintah. Ya, lantas Mbak Atika, apakah kemudian kalau kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto begitu ini bisa tidak kalau nantinya berpotensi juga memposisikan Indonesia sebagai jembatan yang netral begitu, atau justru malah terjebak dalam poros tertentu, dalam kubu geopolitik tertentu, itu yang sebetulnya tidak kita inginkan ya, meskipun Indonesia kita tahu ini selalu vokal begitu ya untuk menyerukan perdamaian yang ada di Timur Tengah, Mbak Atika. Iya, saya lihat ini sebagai potensi sebagai jembatan ya Mbak, sebagai mediator begitu. Karena kita tahu kan Indonesia punya prinsip ya, Presiden Delta didukung ya, non alignment, dan akhirnya Indonesia akan mempertaruhkan ya, prinsip itu untuk sifatnya. Sehingga saya ya Indonesia strategi teks adalah menjembatani apa yang terlibat. Saya pikir perlu disadari juga ya. Kalau kita lihat Indonesia di Palestina pun juga sejarahnya dan sudah banyak yang telah dilakukan, namun memang belum berdampak dengan perang dan yang lain, itu yang juga menjadi salah concern tampaknya Indonesia di mata negara timur memang artinya belum sedemikian ya, namun kuat, tapi ada potensi di sana. Yang di kunjungan ke negara akhir pun Presiden kan menggalang dari negara-negara. Jadi tadi bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk fasilitasi. Kita tidak terhadap pihak kubu mana, dan itu berbahaya bagi policy kita. Ya, Indonesia sebagai negara yang kemudian juga menjalin hubungan ataupun kerjasama dengan banyak negara, begitu memposisikan pada posisi yang netral. Lantas apakah menurut Anda dengan adanya undangan kenegaraan dari Iran, kita masih perlukah berhati-hati, menimbang-nimbang lagi, memperkirakan bahwa masih ada juga resiko diplomatiknya yang akan terjadi begitu nanti di balik itu belakangan. Menurut Anda seperti apa? Terakhir, silakan Bu Atika. Ya, mungkin momennya ya, ini kan waktunya kapan juga belum pasti ya Mbak ya, kapan akan berkunjung ke Iran ya. Mungkin kita melihat dari eskalasi konflik yang terjadi saat, saya pikir yang pas juga penting kan namanya kiprah Indonesia, apa bagian dari kadang dukungan kan global. Nah, sehingga ke depan namanya bisa dia memang resiko politik itu kemungkinan ada ya. Kita perlu cek untuk memilih strategi momennya gitu ya Mas. Ini kan kondisi sedang panas gitu ya. Mungkin Indonesia bisa bergerak diplomasi melalui internasional yang ada dulu, OIC atau lalu melobi tetangga yang ya untuk itu dan belum langsung terlibat hadir di negara yang berkonflik gitu. Oke, baik Bu Atika, kalau gitu terima kasih banyak atas pandangan Anda dan juga waktunya Bu Atika. Salam sehat selalu, selamat malam dan sukses selalu untuk Anda Bu Atika. Dari ahli hubungan internasional, Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Atika Nur Alabi. Selamat malam. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran